Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Bapak Muhammad Gofar MPDI selaku dosen pengampu mata kuliah perilaku organisasi dan teman-temanku yang berbahagia. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan 1. Iva Kusmawati, 2. Muhammad Ramadan, dan 3. Lilna Hawlatul Jannah akan menjelaskan tentang kekuasaan, politik, dan etika berorganisasi. Adapun materi yang akan kita bahas pada presentasi kali ini yaitu tentang 1. Kekuasaan dan sumber-sumbernya, 2. Pengertian dari politik, 3. Taktik berpolitik dalam berorganisasi, 4. Hubungan antara politik dan kekuasaan dalam organisasi, yang kelima, pengertian etika organisasi dan manfaat-manfaatnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan, NIM 206-200-120. Baik, saya akan mempresentasikan makalah kami dengan judul Kekuasaan, Politik, dan Etika Organisasi. Pertama, saya akan membahas yaitu mengenai pengertian kekuasaan dan sumber-sumbernya. Kekuasaan merupakan kemampuan yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi orang lain menurut kehendak yang ada pada pemegang kekuasaan tersebut. Kekuasaan ada di semua bidang kehidupan dan dijalankan. Kekuasaan adalah kemampuan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin untuk memerintah supaya yang diperintah patuh dan juga dapat memberi keputusan-keputusan baik secara langsung dan tidak langsung mempengaruhi tindakan-tindakan pihak lainnya. Sumber dari kekuasaan seseorang pemimpin dapat berasal dari kemampuannya untuk pertama mempengaruhi orang lain, kedua mempunyai informasi, pengetahuan, dan pengalaman yang luas, ketiga mempunyai kemahiran human relation yang baik, kepandaian bergaul serta berkomunikasi. Sumber kekuasaan yang berasal dari diri pribadi seorang pemimpin, personal power, dibagi menjadi 6, yaitu expert power atau kekuasaan yang timbul karena seseorang pemimpin mempunyai keahlian yang didapatkan dari pengalaman dan pendidikan. Kemudian reference power, kewibawaan muncul karena pemimpin memberikan contoh keteladanan yang positif. Ketiga, informasi power, yaitu mempunyai berbagai informasi yang dibutuhkan oleh bawahannya. Kemudian connection power, yaitu berkaitan dengan orang lain terutama orang yang penting. Keempat, persuasive power, yaitu timbul akibat atasan maupun memberikan atau melakukan tindakan persuasif kepada bawahannya agar bawahannya semangat dalam bekerja. Yang terakhir, traditional power, yaitu suatu otoritas yang didasarkan atas pewarisan nilai-nilai tradisional pada seseorang. Political power, kekuasaan yang timbul karena adanya kekuatan politik. Politik dibagi menjadi 2, yaitu decision making, kekuasaan yang dimiliki oleh seseorang pemimpin untuk membuat keputusan atau menindakkan keputusan. Yang B, coalition, kepemimpinan atas dasar sumber kekuasaan politik yang ditentukan atas hak atau kewenangan untuk membuat kerjasama dengan kelompok lain. Yang kedua, pengertian politik. Politik berasal dari bahasa Yunani politia, yang artinya kiat memimpin kota atau polis. Dari segi prinsip, politik adalah upaya untuk ikut berperan serta dalam mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat. Politik juga memiliki arti sebagai suatu proses pembentukan kekuasaan dalam masyarakat yang antara lain berwujud dalam proses pembuatan keputusan khususnya dalam negara.
Kemudian karakteristik struktur organisasi dan siklus khususnya. Ada beberapa aspek situasi yang dapat memunculkan aktivitas politik dalam organisasi sebagai berikut. Pertama, perilaku politik biasanya muncul pada saat ada ketidakpuasan, sumber daya yang langka atau yang lain. Kemudian perilaku politik yang muncul dari bidang sumber daya manusia, seperti pada saat penilaian kinerja, seleksi personil, dan keputusan kompensasi. Ketika aktivitas politik biasanya tidak sama dalam tahap hidup organisasi yang berbeda. Dari sini ada 3 tahap, yaitu tahap pertama, tahap di mana organisasi mulai berdiri. Pendiri organisasi mendapatkan kekuasaan politik dengan menunjukkan ide mereka kepada para bawahannya. Yang kedua, tahap kedua yaitu tahap di mana suatu organisasi mulai tumbuh dan anggota organisasi dalam tahap ini cenderung terpisah-pisah karena kekomplekan tugas sehingga menciptakan adanya kepentingan yang berbeda-beda dan bisa menimbulkan konflik. Yang tahap ketiga yaitu tahap di mana pertumbuhan organisasi mengalami penurunan dan para anggota organisasi merasa tidak aman akan pekerjaannya sehingga memerlukan tindakan politik untuk mendapatkan kekuasaan dalam pengendalian organisasi. Baiklah, sebelumnya terima kasih. Di sini saya akan menerangkan tentang bagaimana taktik berpolitik dalam organisasi. Taktik berpolitik sendiri merupakan suatu proses di mana individu atau kelompok menggunakan taktik-taktik kekuasaan yang dibentuk secara non-formal untuk mencapai tujuannya sendiri. Ada beberapa taktik dalam memainkan politik dalam suatu organisasi. Yang pertama, dengan membentuk koalisi dengan orang lain untuk meningkatkan dukungan dan sumber daya. Yang kedua, menciptakan suasana atau seremoni dan simbol untuk membentuk persepsi dan perilaku orang-orang sesuai dengan peran dan fungsinya. Yang ketiga, mentransformasikan kepentingan kita menjadi kepentingan pihak lain dengan mengubah persepsi dan tindakan pihak lain. Yang keempat adalah dengan memperluaskan jumlah pemain yang terlibat dalam suatu isu yang menjadi kepentingan kita untuk mendapatkan perhatian yang lebih luas. Yang kelima, melaksanakan negosiasi dan tawar-menawar dengan pihak lain yang berkesinambungan dengan kepentingan kita untuk mendapatkan sebuah kompromi. Yang keenam, dengan memilih waktu yang tepat untuk setiap tindakan agar situasi dapat menguntungkan kita sebagai manajer. Yang ketujuh adalah dengan menciptakan dan menjaga image baik. Taktik positif yang sering digunakan yaitu menjaga citra baik yang ada dalam organisasi tersebut. Di dalam bukunya The Power Principle membagi mempengaruhi atau proses berkuasa menjadi 3 macam. Yang pertama, mempengaruhi dengan cara paksaan atau dengan rasa takut. Yang kedua, mempengaruhi berdasarkan manfaat atau tukar-menukar. Dan yang terakhir adalah mempengaruhi berdasarkan prinsip. Mempengaruhi secara paksaan dapat menghasilkan efek rasa takut. Mempengaruhi berdasarkan manfaat menghasilkan efek kewajaran. Selanjutnya, mempengaruhi berdasarkan prinsip akan menghasilkan efek dari rasa hormat. Baiklah, selanjutnya saya akan menerangkan tentang bagaimana hubungan antara politik dan kekuasaan dalam suatu organisasi. Gareth Morgan dalam karya penelitiannya Image of Organizational mendefinisikan kekuasaan sebagai medium lewat mana konflik kepentingan diselesaikan. Kekuasaan mempengaruhi siapa dapat apa dan kapan dan bagaimana. Kekuasaan melibatkan kemampuan orang lain untuk melakukan sesuatu yang kita kehendaki. Pada intinya, kekuasaan diartikan sebagai kapasitas yang dimiliki seseorang untuk mempengaruhi cara berpikir dan cara berperilaku orang lain sesuai dengan yang dikehendakinya. Variasi yang paling dekat dengan kekuasaan politik adalah sebuah kewenangan atau authority, kemampuan untuk membuat orang lain melakukan suatu hal dengan dasar hukum atau mandat yang diperoleh.
dari suatu kuasa. Seorang polisi yang bisa menghentikan mobil di jalan tidak berarti dia memiliki kekuasaan, tetapi dia memiliki suatu kewenangan yang diperolehnya dari Undang-Undang Dasar Lalu Lintas, sehingga bila seorang pemegang kewenangan melaksanakan kewenangannya dengan tidak sesuai dengan mandat peraturan yang ia jalankan, maka ia telah menyalahgunakan peraturan yang ada sehingga ia bisa diberikan sanksi atau hukuman. Hasrat untuk memiliki kekuasaan merupakan suatu keadaan alamiah manusia, persis seperti yang dimaksudkan oleh Sartre dan Nietzsche. Bagi Sartre, kebutuhan dasar manusia adalah dianggap penting dan dihargai. Sementara bagi Nietzsche, manusia pada dasarnya selalu didorong oleh hasrat untuk menjadi manusia super atau manusia yang berkuasa. Dalam konteks kedudukan politik, boleh jadi hasrat manusia alamiah ini yang mendorong seseorang mengejar kekuasaan politik. Menurut Lord Acton, kekuasaan cenderung korup dan kekuasaan absolut pasti korup. Hal itu sudah diketahui banyak orang, khususnya yang memperhatikan praktik kekuasaan atau politik, baik dari pemerintahan, koperasi, maupun organisasi kemasyarakatan. Di sisi lain, karena politik juga berusaha mengurus dan mengendalikan urusan masyarakat, politik seringkali dijadikan sarana untuk menyampaikan kebaikan dan kebenaran kepada masyarakat luas. Namun pada kenyataannya, orang-orang yang melalui proses politik sekaligus diberikan amanah untuk bekerja untuk rakyat malah menjadi orang pertama yang mengkhianati amanah itu dengan mengedepankan kepentingan pribadi dan golongannya sendiri di atas kepentingan rakyat. Jadi sebenarnya orang-orang yang bekerja dalam orbit politiklah dan bukan politik itu sendiri yang telah membuat stigma dan label bahwa politik selalu berorientasi pada kekuasaan. Baik, di sini saya Faksawati dengan NIM 206200107 akan menjelaskan tentang etika organisasi dan manfaat-manfaatnya. Etika dalam bahasa Latin, etika yang memiliki arti falsafah moral. Etika adalah pedoman untuk bagaimana cara berperilaku yang baik dan benar dari sudut pandang budaya, susila, serta agama. Sedangkan etika secara harfiah berasal dari kata Yunani ethos atau jamaknya taeta, yang berarti sama persis dengan moralitas, yaitu adat kebiasaan yang baik. Adat kebiasaan yang baik inilah kemudian menjadi sistem nilai yang berfungsi sebagai pedoman dan tolak ukur tingkah laku yang baik dan buruk. Sokrates menyatakan bahwa arti dari tindakan etis adalah tindakan yang didasarkan pada nilai-nilai kebenaran, benar dari sisi cara, teknik, prosedur, maupun dari sisi tujuan yang diinginkan. Dalam kehidupan teoritis di bidang etika menjelaskan bahwa dalam kenyataannya ada dua pendekatan mengenai etika ini, yaitu pendekatan deontologikal dan pendekatan teologikal. Pada pendekatan deontologikal ini, perhatian dan faktor perilaku dan tindakan manusia lebih pada bagaimana orang tersebut melakukan usaha atau ikhtiar dengan sebaik-baiknya dan mendasarkan pada nilai-nilai kebenaran untuk mencapai tujuannya. Sedangkan pada pendekatan teologikal, perhatian dan fokus perilaku dan tindakan manusia lebih pada bagaimana mencapai tujuan dengan sebaik-baiknya dengan kurang memperhatikan apakah cara teknik dan prosedur yang dilakukan benar atau salah. Etika dalam organisasi adalah sikap dan perilaku yang menunjukkan kesediaan seseorang secara sadar untuk menaati ketentuan dan norma yang berlaku dalam suatu organisasi. Hal itu dapat terwujud dalam bentuk bagaimana seseorang melaksanakan tugas dan wewenang sesuai ketentuan yang berlaku, menjaga privasi informasi perusahaan dengan baik, membangun etos kerja sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan, bersikap hormat, jujur, dan tanggung jawab. Dalam organisasi, peran individu sangat penting dan berpengaruh karena organisasi terbentuk karena adanya sekelompok orang yang saling berinteraksi dalam mewujudkan tujuan tertentu. Interaksi antara individu dan kelompok yang memiliki nilai serta kepentingan dan latar belakang yang berbeda-beda akan mempengaruhi satu sama lain, lalu akan membentuk satu nilai baru yang akan melandasi perilaku individu untuk bersama-sama mencapai tujuan organisasi.
Keberadaan etika yang sangat dijunjung tinggi dan dihormati tentunya memiliki suatu hal penting yang perlu diperhatikan. Terdapat beberapa manfaat etika mengapa hal harus ada dalam suatu profesi yang terdapat dalam sebuah perusahaan maupun organisasi, yaitu 1. Memberikan rasa tanggung jawab dan dijadikan sebagai pedoman. 2. Meningkatkan kredibilitas perusahaan atau organisasi, menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam suatu organisasi atau perusahaan, dapat digunakan sebagai kontrol sosial, dapat meningkatkan kesejahteraan para anggota, dapat mencegah campur tangan dari pihak luar, dapat melindungi hak-hak para anggota dan pekerja, dan dapat digunakan sebagai rujukan dan menyelesaikan berbagai masalah, baik itu masalah internal maupun eksternal. Demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Semoga apa yang kita jelaskan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penuturan kata. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.